Bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Teks deskripsi. Rangkuman dan pembahasan soal. Teks deskripsi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara nyata sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dirasa, dicium, dan diraba dari objek tersebut. Teks deskripsi berisi rincian bagian-bagian dari objek dan bersifat objektif. Sehingga pada teks deskripsi terdapat istilah-istilah khusus sesuai dengan objek yang dideskripsikan. Teks deskripsi memiliki struktur teks, terdiri dari struktur identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Jenis-jenis teks deskripsi dibagi menjadi dua, sugestif dan ekspositoris atau teknis. Pola pengembangan deskripsi bagian pada teks deskripsi dibagi menjadi 4, yaitu pola pengembangannya. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang, deskripsi bagian berdasarkan bagian-bagian objek, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung, dan deskripsi bagian berupa pemfokusan. Ciri kebahasaan teks deskripsi dibagi sebagai berikut. Menggunakan kata benda sesuai dengan objek yang dideskripsikan. Ciri yang kedua, menggunakan kata kerja, perasaan, atau pendapat. Ciri teks deskripsi yang ketiga, menggunakan kata-kata yang bersinonim atau sama. Yang keempat, cirinya menggunakan kata atau istilah khusus. Yang kelima, menggunakan kata depan di, ke, dari, dan pada. Selanjutnya, cirinya menggunakan kalimat perincian atau details. Kemudian, cirinya menggunakan kalimat cerapan panca indera. Ciri selanjutnya, menggunakan majas atau gaya bahasa. Mari kita berlatih soal berikut. Bacalah teks di bawah ini. Wisata Gunung Bunder termasuk hutan milik perhutani yang sebagian besar ditumbuhi dengan pohon pinus. Gunung Bunder termasuk ke dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Bogor, Jawa Barat. Kamu dapat menemukan beberapa tempat wisata menarik seperti curug air terjun. Curug yang terdapat dalam kawasan ini yaitu Curug Ciburang, Curug Ngumpet, Curug Cigamea, Curug Pangeran, juga Curug Seribu. Wahana wisata Gunung Bunder merupakan tempat yang sejuk serta masih cukup alami. Paragraf di atas merupakan struktur teks deskripsi bagian A. Orientasi, B. Identifikasi, C. Deskripsi bagian, D. Simpulan. Jawabannya adalah, mari kita baca terlebih dahulu. Struktur dari teks deskripsi terbagi atas bagian umum atau identifikasi umum. Pada bagian ini, penulis meletakkan objek secara umum. Struktur yang kedua, deskripsi bagian. Berisikan penjelasan terkait benda, orang, tempat, atau peristiwa yang dijelaskan secara rinci tentang bentuk, warna, rasa, suasana, jenis, ataupun efek yang diberikan. Sehingga seolah-olah pembaca dapat melihat, mencium, mendengar, dan merasakannya. Struktur yang ketiga dari teks deskripsi adalah penutup. Pada bagian ini, penulis mengambil kesimpulan tentang apa yang telah disampaikan. Berdasarkan
hal ini, maka jawaban dari paragraf di atas merupakan struktur teks deskripsi. B. Identifikasi, yang artinya bagian ini penulis meletakkan objek secara umum. Nomor 2. Jalan menuju Curug Cigamea berupa tangga batu permanen, berjarak 500 meter hingga sampai ke curug ini. Kondisi jalan menuju curug ini bisa dibilang relatif bagus. Air yang mengalir di Curug Cigamea ini begitu bersih dan jernih. Di kawasan Curug Cigamea juga terdapat warung-warung yang menjual makanan dan souvenir. Tidak hanya itu saja, Curug Cigamea juga telah dilengkapi dengan fasilitas toilet dan pos jaga yang bisa dimanfaatkan untuk bertanya jalan ataupun bertanya info lainnya seputar Curug Cigamea. Pertanyaan, paragraf di atas merupakan tes deskripsi bagian A. Orientasi, B. Identifikasi, C. Deskripsi bagian, D. Simpulan. Mari kita jawab bersama. Jawabannya adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisikan penjelasan terkait benda, orang, tempat atau peristiwa yang dijelaskan secara rinci tentang bentuk, warna, rasa, suasana, jenis ataupun efek yang diberikan, sehingga seolah-olah pembaca dapat melihat, mencium, mendengar, dan merasakannya. Jadi pada paragraf di atas berisikan penjelasan terkait benda, tempat yang dijelaskan secara rinci mengenai suasana dan efek yang diberikan. Soal nomor 3. Tak banyak yang melestarikan Qilin. Di Cina sendiri, Qilin sudah amat komersialisasi, sehingga yang berkembang pesat memang barongsai. Selain karena tidak bisa dikomersialisasikan, juga perawatannya dengan berbagai embel-embel ritualnya cukup banyak dan harus diikuti oleh pemiliknya. Satu di antaranya yang masih melakukan adat tradisi Qilin adalah PCB Bangau Putih di Bogor. Pertanyaan, paragraf di atas merupakan tes deskripsi bagian A. Orientasi, B. Identifikasi, C. Deskripsi bagian, D. Simpulan. Jawabannya adalah B. Identifikasi, karena penulis memaparkan teks secara umum. Soal